Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok pasti pada kurang semangat ya, apalagi yang udah makan ya tadi ya, semuanya ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, jika saya menyampaikan sebuah pantun untuk membuka acara pada malam hari ini. Dan saya bilang cakepnya semuanya. Abang baca, Cakep. penumpangnya malam kopi di dalam. Cakep. Talk show malam ini kita dengerin bareng. Cakep. Jangan ngantuk ya, biar ilmunya nyantol di sana. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara talk show bisnis dan diselenggarakan oleh program Pasca Sarjana Ilmu Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Ghazali Riyadi dan saya akan menjalani acara pada sesi pembukaan talk show pada malam hari ini. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran mata kuliah Talent Management yang dibimbing oleh yang terhormat Bapak Budi Wijaya Sucipto. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan dukungan beliau dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini. Dan untuk tema talk show malam ini adalah Agility is the New Talent Strategy. Menavigasi pasaran bergerak cepat lewat talent management. Ya, ini merupakan sebuah tema ya yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia bisnis dan manajemen saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi serta green economy. Dan juga pada malam hari ini, kita telah berbangga karena telah hadir yang terhormat Bapak Sahat Simarmata selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PT Transportasi Gas Indonesia. Selamat malam Bapak. Serta Bapak Budi Satrio selaku Direktur Finance, Human Capital and Risk Management PT Terminal Teluk Lambung beserta jajaran. Ya, adapun acara diskusi yang akan dipandu oleh dua moderator hebat dari program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen, yaitu Saudari Tengku Kisti Agila Putri serta Saudari Putri. Acara sepenuhnya, moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam dan selamat datang teman-teman semua, bapak-bapak. Selamat datang di talk show PPIM bertajuk Agility is the New Talent Strategy. Navigasi pasar dengan bergerak cepat lewat talent management. Kenalkan, saya Kisti Akila dan bersama saya ada rekan saya, Kisti Apatiani. Kami adalah mahasiswi program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen jurusan Human Capital. Kami akan mengadu jalannya talk show bulan nanti. Terima kasih atas kehadirannya baik yang secara langsung di auditorium maupun yang bergabung dari via YouTube PPI. Oke, saja saja talk show di malam hari ini. Malam ini kita akan berdiskusi hangat tentang bagaimana perusahaan harus agile dalam mengelola talent dan menghadapi perubahan cepat seperti dan juga di ekonomi. Oke, telah hadir di malam ini kita sudah luar biasa dari sektor industri strategis nasional. Mari kita sambut. Yang pertama, Bapak Sahat Simarmata selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PT Gas Indonesia. Luar biasa, ada selaku Direktur Finance, Capital and Risk.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sudah meluangkan waktunya malam ini untuk menjadikan tugas kita. Dari jauh-jauh datang ke Depok ya, please ya, jangan menempuh kemacetan yang ada ya hujan badai. Kalau tadi Gaza ada pantun, saya juga ada pantun. Jangan lupa nanti takutin juga ya teman-teman. Oke, langit biru dikasih pelangi. Tentang Ibu Nuri. Selamat datang di FPBU. Semoga acara ini berjalan cepat. Ya, sebelum mulai acara, kita persilakan terlebih dahulu kepada Pak Budi dari Salam Kementerian untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tentu saja terima kasih kepada mahasiswa semua kalian mereka Pak dari oleh. Kalau bagus mereka mudah-mudahan dari grade. Kemudian kedua kepada narasumber kita Pak Farhan, Pak Budi yang sudah berkenan hadir dari benar Depok itu nggak jauh Pak, ada yang lebih jauh lagi. Pekerjaan di sini juga tidak mudah, karena kita dari utara ya, pusat Pak ya. Pak Budi juga dari luar kota Pak itu. Kantornya di Surabaya, jadi budaya sangat jauh. Kemudian ketiga, terima kasih kepada NTV yang sudah membantu meliput juga acara hari ini. Nah ini topik yang menarik, sebetulnya ini usulan mahasiswa Pak, bukan usulan saya, karena saya menanyakan mereka pengen tahu apa. Kemudian saya coba bantu dan teman-teman secara sumbernya. Jadi memang saat ini seperti judulnya kan dunia itu sangat cepat berubah. Artinya yang dimiliki katanya sudah benar. Tapi saja dimiliki lah. Juga berfokus pada bagaimana usaha mencari, mengelola dan meningkatkan kinerja dari para pengusaha. Inilah yang nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan diskusinya bisa menarik. Tentu saja Bapak Ibu punya pengalaman yang banyak, bisa sharing nanti pengalaman. Kalau mau bikin, kalau ada bahan presentasi, silakan. Ataupun nanti kita banyak pada diskusi interaktif dalam kegiatannya ya. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab ya, yang mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan. Jadi kalau yang hadir online saya nggak tahu ada berapa yang ikut, bisa kita cek. Barangkali juga ada pertanyaan dari para pemirsa yang hadir online. Saya kira saya nggak mau ngambil waktu banyak-banyak karena acara pokoknya adalah talk show ini. Kami terima kasih, selamat atas penyelenggarannya talk show kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kami para mahasiswa untuk menyelenggarakan talk show pertama. Selanjutnya ada pembukaan boleh dimulai. Ya. Yang naik TOPO atau yang PT transportasi dulu Pak. Yang maju.
Soalnya pemegang sahamnya yang PPN dan PPN 50%, Asia itu 40%. Kalau sekarang isinya Moskow dan SPC Singapura. Itu sendiri awalnya bukan itu, tapi dia mengalami saham ada Petronas, Conocophillips, dan Repsol. Jadi statusnya BMA. Bisnisnya itu apa? Tukang angkut. Jadi Pak, dari tahun 2002 ya. Nah ini ya, ada bisnis kami. Mulai dari bisnis yang bukan bisnis di Sumatera Selatan, ke Selatan, Jaki, terus bisa saya ke Patel, yang satu lulus, satu dibully, satu lagi belakangan, belakang, dan itu dari Singapura. Singapura sendiri itu di apa? Dapat kasus mulai dari Sumatera ini bisa yang pada intinya ini setelah yang pertama kekuatan mesinnya ada 530 karena ini perusahaan gas pertama ini kapasitas kadernya adalah perbuatan pahatnya nah ini cuma pegawai apa yang tetap 253 orang yang kontrak 34 orang yang karena kan ini wilayah dijaga banyak ini apa jelas mengenai kinerja keuangan kalau terakhir 860 juta dolar aset 200 juta dolar tadi mengenai kapasitas 20 segala macam kompresor dan juga terkait dengan proses pelanggan nanti dan patokan kita untuk menentukan identifikasi pegawai yang dibutuhkan. Ini paruh itu ada tentang HR. Ini baru kita ubah setahun lalu. Jadi bagian dari transformasi yang awalnya menjadi gas metan menjadi energi. Energi kan bisa gas, bisa yang lain lagi kan. Dan gasnya juga bukan perlu gas metan. Terus misi itu ada yang apa? Awalnya ada 3 versi di seluruh Sumatera di sekitarnya, sekarang Indonesia. Terus yang menarik itu yang poin ketiga, ada misinya itu adalah memperkuat komunikasi antara kerja yang terbatas, jadi masuk di misi perusahaan. Nah ini kalau jajaran komisaris sama dulunya menyelesaikan proposisi yang sama, bagian ada 3, terus dari representasi ada 4. Kalau komisaris 1 masih 1, kalau 2 orang duit, kalau itu juga 2 orang neko. Ini wilayah operasi, kita 3 regional, 1 sampai 4, dan 1 itu semacam gas manajemennya yang mengatur pengaturan gasnya. Jadi lintas bilang itu perbatasan Jambi dengan terus Pekanbaru dan Batam. Nah ini apa? Kalau sekilas baca teorinya tentang teori cara tradisional teori ini dan baca-baca tentang kalau dari 1 sampai komponen 14 itu melakukan itu kecuali mungkin nomor 14 dari proses kita masih membutuhkan pada saat itu dari strategi bisnis baru pada saat ini. Nah itu kalau yang dia masih mendelegasi banyak kalau yang lain sudah
Ini level jabatannya kita lihat cuma 3 menit kita bakal baru kita tadi walaupun ada sampai 14 ya, tapi level ya kita cuma 2 official dan manager. Oh ya, ini untuk pengorganisasi. Nah ini dinamika atau flat itu flat. Pertama itu mengenai ruang promosinya komisi dan bagian dari staff, officer, manager itu lebih sedikit. Dampaknya tadi kalian yang unggul itu stagnan. Dan untuk kita biar banyak tapi punya perlu ada dari talenta ini karena ini strategis jadi masih selektif. Kalau tidak transparan itu untungnya ada masing-masing ini masih transparan. Kalau tidak transparan dengan itu pasti ada rasa ketidakadilan yang bakal jadi selain dari internal juga dari luar kemarin pakai intervensi ya itu masuk provinsi nanti ya angkat provinsi jadi kalau kita mau pangkatan provinsi atau apa itu panel yang minimal tiga level di atasnya dan itu dari kok kita sukses juga dari karena itu masih sifatnya kita dari sekarang sudah mempersiapkan dari itu ini pos semua dari development. Jadi fotografi itu juga kita rumah personal. Pas seseorang sampai level manager, dia pasti pernah pakai dan wajib ada beberapa operasi yang pengaruh budaya dari regulasi. Kalau yang gas bumi ini sangat regulatif kita kalau di PHK seharusnya satu tarif atau lagi ya dari satu tarif itu ya 2 tarif. Nah jadi sangat regulatif kan. Jadi kita atau mau apa kalau mau improvisasi kita cuma main berarti itu. Nah ini apa kita pelatihan tentang regulasi dan risiko berbasis risiko secara publik. Nah ini apa demografinya? Komputer itu yang melaksanakan terus terus apa yang perempuan ada 52 kelompok usia yang menarik di sini tidak separuh karena itu dari tahun dan apa ditambah dengan yang 50 itu sudah 75% itu dari segi pendidikan yang paling banyak itu terus ya apa turnover itu rata-rata biasanya kita 4%. 4% ini tahun lalu karena banyak yang pensiun. Berdasarkan rencana jangka panjang kita tadi, kita sudah membuat definisi, berarti kan bisnis baru. Nah ini rencananya itu ada 3 bisnis baru. Kalau yang pertama masih seperti existing, jadi mampu gas, tapi bukan di Sumatera, tapi di Kalimantan.
Yang kedua ketiga yang baru, biometan dan hidrogen itu tetap kalau kita mengangkut pipa dan tadi tadi kemarin itu kan banyak kelapa sawit. Nah itu mau diambil dari apa pabrik-pabrik kelapa sawit yang di sekitar pipa kan. Sekarang ini masih dikaji apakah itu cuma transportan atau apa saja apa itu sebagai shipper yang itu pemiliknya masih dikaji dan masih berupa kajian kalau itu. Yang perjanjian kan hidrogen akhir tahun lalu sudah ada kesepakatan perjanjian mengalami bagian antara yang pertama itu PLN dengan Pemkot mungkin kita punya sudah agreement cuma masih yang masih dikaji itu lokasinya mau dari PLN Jambi atau PLN Batam. Dan yang ini apa kalau diperhatikan kita tetap gas ini kan gas biometan gas hidrogen kalau bisa dibilang sebenarnya di notifikasi gas diangkut sama itu terkait baru ini ada perlukan kompetensi yang berbeda terus apa organisasi baru rencana ini baru baru lagi ininya tapi biasanya kan bertahap gitu. Itu tentunya ada job baru. Nah ini kita juga lagi identifikasi mana yang bisa pilih. Kita kan beda apa kalau yang pertama itu sama tapi dari dua ketiga itu jelas itu yang beda. Nah ini apakah kita ngambil dari pasar? Enggak. Nah itu tadi apa pentingnya kita perlu juga. Terus plan juga ada tahapan apakah kita pakai itu dari hal itu yang tadi kan rata-rata udah ini udah belajar kan yang level manager udah mentok. Nah itu nanti kalau mereka pindah itu dari bawahnya siapa untuk jelas untuk mengganti. Kemudian untuk talentku kaitannya nanti jadi apa lainnya perjanjian kerja bersamanya ini perjanjian pemegang saham antara dasar headcount kita nah ini yang menguniknya di TGI ini headcount jumlah itu ditentukan dari pemegang saham kalau mau tambah itu mesti izin sampai pemegang saham jadi kita kasih kontrak lagi tapi dia nggak menambah headcount bahkan staff aja itu kita nggak bebas sembarangan gitu tambah staff proses budget plan yang sudah saya katakan dua tiga empat ya tiga empat itu usianya di atas 40 tahun. Kan ini apa dan formatnya dari tahun 3 sampai tahun depan. Dari baru review performa buat tadi. Kan ini soal planningnya. Ini kan kalau yang terkait dengan bisnis listing yang bisa diberikan ini langkah-langkah yang dilakukan. Kalau yang nomor 23 biometan dan hidrogen ini yang akan dilakukan. Posisi-posisinya apa yang akan dilakukan? Kita juga apa persoalan nanti ada kampus apa KWP masih berkomi PNS dari tiga itu ada permohonan sistem yang mungkin dilakukan
masukan dan yang setengah tahun itu evaluasi. Jadi kita udah tahu apa investor itu bakal mencapai KPI atau enggak, itu langkah-langkah yang dalam evaluasi setengah tahun. Iya, kita terkait dengan semua itu kita ambil. Kalau konsennya itu dari BUMN awal, ya. Karena ini nggak wajib, tapi tetap dari tadi yang jual ikuti perwakilan pemegang saham lainnya. Karena kalau ini tekniknya ambil dua kali dari mereka, jadi investor itu yang tetap pada itu tadi dua kali dari dari masih ulang. Ini kan ada sama masih ulang. Beberapa pengembangan ini yang saya sebut tadi hari ini beberapa requestnya ini ada yang lain kaitannya apa. Jadi kadang ada bulan terpilih dari itu masuk pada punya nggak ada kewajiban menambah sertifikasi dia mengeluarkan dari kelas 20 inovasi menjadi pengecualian tadi benar ini harus online sekarang masih makanya kita pakai tren bahwa akan masuk ke data analitik. Nah, yang menarik ini untuk mempertahankan talent pool tadi, ada dua macam bonus, yaitu bonus yang biasa dan tidak biasa. Ada retention bonus yang digunakan mereka tapi kalau ada kewajiban harus mereka lakukan. Ada sertifikasi, tetap mereka lakukan. Dan itu kita itu aja yang bisa kita sampaikan. Teman-teman ada gambaran nih ada proses bisnis yang ada di PT walaupun dia punya tantangan juga untuk pengembangan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai perkenalan kami akan menyampaikan dulu lebih awal terkait dengan jadi kami itu perusahaan yang berdiri umurnya baru 10 tahun. Kami berdiri di Desember 2014. Dan
kami ini adalah bagian dari pelabuhan rekan-rekan semua. Dulu ada 4, sekarang di merger jadi 1, yang dari semua gabung menjadi 1. Sebelumnya perkenalkan saya Budi Satrio. Di kantor Prawo kami dipercaya sebagai direktur. Secara nama nomenklatur jabatan adalah direktur keuangan, direktur human capital dan risk management. Tapi saya juga harus bertanggung jawab kepada IT dan juga bertanggung jawab terhadap manajemen program. Jadi sebelumnya manajemen terima ini. Next. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sebelumnya itu beliau nomor Indonesia itu ada 4, sekarang kita jadi 1. Dan yang dulu nomor 1 dari 4 itu secara wilayah yang menjadi regional, kemudian melakukan clustering. Melakukan clustering, jadi ada bisnis owner di sini. Ada bisnis owner terminal bisnis owner multi terminal, kemudian bisnis owner desa maritim dan bisnis ownernya logistik. Kemudian ada beberapa perusahaan yang di luar bisnis owner ini dia berdiri sendiri langsung di bawah. Jadi kalau dulunya ini nginduk ke masing-masing window, sekarang itu bisa begitu dan supaya strateginya lebih fokus, kemudian tidak jalan sendiri-sendiri, maka yang diinformasikan sendiri. Posisi Teluk Lampung ada di sini, bisnis operator. Kami adalah bisnis operator. Di atas kami ada bisnis owner, kemudian di atasnya lagi yang berikutnya adalah sebagai strategi company. Kemudian kalau kita ngomong talent management, kita bisa ngomong hanya di satu perusahaan. Jadi kalau ngomong talent management itu bisa jalan kalau perusahaannya besar. Talent management tidak bisa jalan kalau adanya struktur perusahaan kecil. Karena akan lebih susah pengaturannya karena pola karirnya hanya sebatas di struktur itu aja gitu. Jadi kalau kita ngomong talent management harus ngomong dari pasar. Saya ngomong di ini pengalaman yang saya jadi dulu ketika jadi supaya ini bisa jalan itu di kami itu ada namanya second agreement. Second agreement itu adalah perjanjian antar perusahaan dalam rangka untuk pemanfaatan human capital. Jadi nanti bisa crossing yang SDM yang di TTL misalnya itu bisa cross ke bisnis bisa cross ke juga bisa cross ke atas, bisa ke atas, atau bisa lintas misalnya dia ke subordinate yang lain. Itu yang supaya talent management itu bisa lebih berjalan lebih bagus. Yes. Ini kalau corporate visionnya kami ini
smartphone. Boleh dibilang kami adalah pelabuhan pertama yang adanya di smartphone. Dan kami sampaikan kenapa di smartphone. Nah ini core bisnis terminal Teluk Lampung itu ada dua. Core bisnis yang pertama itu adalah layanan peti kemas di sini. Core bisnis yang kedua itu di sini layanan curah kering, bukan buat curah kering. Feed and food, khusus feed and food. Curah kering ini kami tahun 2024 hampir 4 juta ton bongkar di sini. Karena ini menjadi hub bagi Jawa Timur untuk kebutuhan food and feed. Kemudian untuk peti kemas ini tahun 2024 kemarin kami handle sekitar 900.000 TEUs. TEUs itu adalah satuan untuk peti kemas. Jadi 25 equivalent unit. Jadi biasa kalau itu satu kemas, tapi ada beberapa peti kemas yang itu ukurannya 40 feet itu dianggap alat yang kami punya ini untuk melakukan kegiatan bongkar muat peti kemas. Dan ini ada dermaga, ini dermaga kami panjangnya 1 kilo. Kemudian jadi dermaga peti kemasnya itu 600 meter. Sisi luar dan sisi dalam. Kemudian kita juga ada ini namanya Situation CS, CC container frame. Ini yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan kemas dari kapal ke dermaga. Kemudian kita juga ada kapasitasnya. Jadi ini secara kapasitas. Jadi untuk menghitung kapasitas sebuah terminal itu dihitung dari kapasitas terkecil dari alat yang tersedia, baik itu apakah yang terkecil yang dermaga, yaitu di container frame, atau yang bisa di lapangan, atau di haulage itu adalah dari yang dia mengangkut dari dermaga ke sini. Ini untuk kapasitas dermaganya yang internasional itu 820, yang domestik 500 total 1,4. Ini sisi berat untuk silai lapangan penumpukan. Yang kalau berat bagaimana ya Pak? Terima kasih kunjungan beliau sudah berkunjung ke tempat kami untuk melihat proses produksi di tempat kita. Ini adalah AST, Automatic Stacking Crane. Di alat-alat yang hijau itu yang di atas kontainer itu namanya AST. Jadi stacking crane-nya dia berfungsi mengangkut kontainer dari speedway dari network itu ditaruh ke sini. Yang ini mungkin salah satu contoh destruction di dunia bisnis. Jadi saya maka terminal Teluk Lampung itu punya ASP itu sebanyak 20 unit. Tetapi hanya dioperasikan oleh tenaga 5 orang. Kalau yang konvensional untuk mengoperasikan 20 unit ini perlu sekitar persisnya sekitar 25 orang. Karena kalau satu shift kan 8 jam. Secara undang-undang tidak diperkenankan untuk bekerja di ketika ini 20
full 8 jam. Jadi dia harus ada tenaga yang standby yang segera mendapatkan itu kapasitas. Jadi ini yang salah satu contoh dispatcher. Jadi kami hanya perlu sekitar 25% tenaga kerja. Jadi kalau kami mengoperasikan alat yang konvensional, 25 menjadi 2 orang. 20%. Dan ini kerjanya seperti orang main game gitu. Produksi sudah. Jadi kerjanya di ini ruangannya separuh ini. Ini ruangannya kerjanya di depan komputer, seperti main stage gitu, main game gitu. Satu orang mengendalikan 5 orang. Dan ada perempuannya. Kalau yang konvensional tidak ada perempuannya karena operatornya harus standby di atas alat. Kalau yang ini standby-nya dikontrol rumit. Di situ ya, seperti orang main game. Ini kita punya 20 yang kapasitas jiwanya 1,3 Next. Nah, ini tadi yang curah kering. Kami ini kapasitasnya 5 juta ton per tahun. Untuk bensin. Ini alatnya sama seperti kontainer tadi. Ini ada GSU namanya, Gentry. Itu jadi ada 2 unit yang itu tahun kemarin kita handle 4 juta ton. Yang itu nanti dari kapal naik ke atas ke hopper, dari hopper masuk ke dalam conveyor dan yang di belakang itu nanti dibawa ke gudang yang di belakang. Next. Nah, ini gudangnya. Kapasitasnya kemarin 4 juta ton kita handle. Dan untuk tahun ini kami juga menambah satu lagi bedding. Itu bedding, jadi kemungkinan tahun ini secara kapasitas bisa bertambah karena sudah ada fasilitas untuk bedding skill. Next. Jadi kita sekarang ngomong terkait dalam solusi. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau manajemen itu sangat susah diterapkan di perusahaan yang kecil. Dia harus perusahaan yang besar supaya bisa memberikan impact yang maksimal. Kalau perusahaan yang kecil, maka pekerjaannya yang itu aja, jumlah posisi orang juga itu aja, dan pola karirnya juga akan susah. Apalagi ketika seperti di tempat kami, pegawainya itu rata-rata boleh dibilang 70-80% usianya di bawah 40. Karena kami berusia 11 tahun, rata-rata di bawah 40. Banyak kan Gen Z atau milenial. Yang generasi baby boomers mungkin hanya di tempat kami itu relatif generasi baby boomers ya, generasi baby boomers itu 70-80-an ya, kelahirannya 60-an 70-80 ada juga ya, jadi ada yang kelahiran 60, ada kelahiran 70 ada, kelahiran 80 ada, kelahiran 90 ada, kelahiran itu lagi dari mulai dari kelahiran 90. Yang kelahiran 70-80 mungkin hanya sekitar 5 orang. Yang paling banyak dengan kelahiran 90. Ini relatif boleh dibilang
memang nggak ada setiap generasi yang bisa. Nah ini tadi ini adalah hasil dari kita melihat di informasi di web gitu ya. Jadi pernah dilakukan survei terhadap 100 pemimpin perusahaan kepala Deloitte tahun 2024 ya terhadap calon performa di perusahaan. Next. Nah, tiga terbesar itu adalah terkait produktivitas, terkait suksesi kepemimpinan dan yang ketiga itu adalah terkait talent. Ini yang ini ditanyakan kepada 100 perusahaan besar. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini terkait talent management itu perusahaan harus apa ya? Mereka menginvestasikan lebih banyak kepada teknologi dan investasi kepada talent kepada SDM, kemudian juga terkait juga yang terkait program mentor. Jadi ini adalah hal yang dilakukan oleh perusahaan. Nah ini yang kami lakukan di perusahaan di Global. Cuman ini seperti yang saya sampaikan di awal, ini sebenarnya bukan hanya dilakukan di Global, dilakukan oleh Global. Talent management itu tidak bisa kita ngomong nah ini secara framework itu kalau boleh dibilang itu ada 3 layer. Yang paling atas itu adalah layer manajemen, jadi direksi dan komisaris. Kemudian layer kedua itu adalah manajemen. Kemudian layer yang terakhir itu adalah manajerial tingkat bawah serta staff dan tenaga fungsional. Dua layer ini yang perlu dilakukan talent management. Bagaimana kita mengelola dua layer di bawah profesi untuk bisa menggantikan atau bahkan bisa bekerja sesuai dengan yang kita harapkan dan nantinya mereka punya kapabilitas untuk bisa mengelola perusahaan. Nah ini saya di terminal Pulau pernah melakukan mapping kepada bercap itu yang kami miliki. Kita pernah melakukan mapping dengan mengkolaborasikan antara performa BI dari masing-masing individu dengan hasil assessment untuk menggambarkan sebetulnya human capital tadi atau SDM tadi itu dia di posisi berapa dan kita juga perlu mapping sebetulnya SDM kami itu posisinya di mana sih, petanya seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini hasil mapping sekitar 3 tahun yang lalu melakukan kepada seluruh talent yang kita miliki dan ternyata ada juga talent yang dia posisinya secara performance kurang dan hasil assessmentnya juga kurang. Ya, ada sekitar 11,3% dan ada juga yang di posisi cukup tinggi yang performanya sangat baik, istimewa dan hasil assessmentnya juga baik, itu ada 10%. Jadi boleh dibilang ini kayaknya kurva normal ya benar-benar. Jadi ini menggambarkan kondisi kurva normalnya kayaknya seperti ini. Dan ini dari sini kita bisa mengambil keputusan sebetulnya kita perusahaan mau membawa kemana SDM yang kita miliki. Oke, next.
Ini juga hal-hal yang dilakukan untuk pengembangan talent. Yang paling besar itu dengan porsi 70% itu di job training. Ya, jadi job training itu yang seperti yang saya sampaikan tadi itu kalau di lingkup unit organisasi yang kecil ini akan susah dilaksanakan. Kami beberapa kali memperoleh penugasan dari untuk mengirim SDM kami ke tempat yang lain, ke set lain di bawah seperti politik. Untuk pertama ada yang kita untuk melakukan perbandingan ketika di tempat yang bersangkutan ada suatu masalah. Kedua, kita juga pernah diminta untuk melakukan investigasi. Jadi ketika di sebuah set itu ada kecelakaan kerja, maka kita ada talent kita yang diminta untuk melakukan investigasi ke sana. Dan juga ada beberapa hal lain yang misalnya kita juga melakukan job training. Jadi ada beberapa tenaga trainer. Jadi salah satu ukuran keberhasilan kegiatan bongkar muat ini adalah perencanaannya harus benar-benar mantap dan benar-benar detail supaya karena semakin lama kapal itu sandar di pelabuhan itu kosnya semakin besar. Baik kos sewa maupun kos dia sewa tempat kita. Jadi dalam perjalanan itu beberapa kali kami mengirimkan tenaga trainer, tenaga operator ke tempat yang mungkin lebih berpengalaman atau ada hal baru di sana yang bisa dipelajari. Kemudian juga 20% yang dilakukan adalah mentoring, coaching, konseling. Kemudian diskusi dengan atasan itu juga ada. Yang 10% itu formal education, jadi mengirim tenaga SDM untuk diklat itu sebetulnya hanya porsinya 10% untuk pengembangan pegawai. Karena ketika kadang-kadang kan SDM itu perlu dilakukan refreshing, jadi supaya secara keilmuan dia memperoleh hal-hal yang baru yang sebetulnya itu akan lebih baik dan pekerjaan besar. Nah ini beberapa program untuk melakukan monitoring dan untuk melakukan keterikatan untuk para karyawan. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sih terkait program keterikatan ini terkait reward dan recognition ya. Jadi kita memberikan reward dan penghargaan pengakuan kepada sumber daya manusia. Kemudian yang kedua juga mentoring, nanti bisa dibaca ya. Jadi prinsipnya ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana melakukan monitoring talent dan juga melakukan bagaimana menemukan mereka supaya engage kepada perusahaan. Cuman saya sebetulnya secara pribadi itu tidak terlalu menginginkan perusahaan itu tergantung pada pegawai. Jadi ketika ada pegawai yang misalnya dia mengajukan entah itu negosiasi untuk minta kenaikan gaji dengan ancaman mau resign ya silakan resign aja maupun saya karena mendidik talent itu gampang menurut saya karena tidak kalau kita ngomong di arah disruption tidak semua bisnis itu terdisruption gitu. Pengalaman saya pribadi dari saya kerja tahun 99 sampai sekarang proses bisnis itu tidak ada berubah kalau di luar ngomong disruption secara perusahaan tidak ada berubah yang berubah secara pegawai yang seperti yang saya sampaikan tadi yang tadi waktu di rumah makan saya juga disebut diskusi dengan
di era disruption ini justru yang terdampak itu adalah sumber daya manusia, bukan perusahaan. Yang saya contohkan tadi ketika kami menggunakan alat yang sudah otomatis, maka kami hanya perlu 25% tenaga kerja. Dari yang kami harusnya satu shift itu perlu 25 orang, sekarang hanya 25 orang saja yang kami perlukan. Jadi disruption itu tidak dialami oleh semua perusahaan, tapi pasti dialami oleh sumber daya manusia. Kalau di bisnis logistik seperti yang di tempat kami, bisnis logistik mungkin yang terdisruption adalah bisnis yang retail. Ya. Tapi kalau yang bisnis secara karena customer kami bukan retail, customer kami adalah perusahaan. Ini relatif disruption-nya relatif lebih terbatas, tidak terlalu dampak. Itu yang terdapat di sisi yang bahkan apa tadi minggu kemarin saya kedatangan kunjungan dari mahasiswa akuntansi. Sampaikan ke teman-teman akuntansi, mahasiswa akuntansi. Teman-teman ini harus banyak meningkatkan kapabilitas mereka atau hanya mengandalkan akuntansi. Karena itu banyak pekerjaan orang akuntansi yang sudah digantikan oleh mesin, digantikan oleh sistem. Dulu ketika saya pertama kali masuk kerja, bekerja, saya pekerjaannya jurnal, saya pekerjaannya dengan nota, saya pekerjaannya melakukan rekonsiliasi, saya pekerjaannya bikin laporan. Ya sekarang itu semua dilakukan oleh mesin. Jadi kalau teman-teman akuntansi tidak mengungkap kemampuan mereka, ya sudah jangan berharap terlalu banyak di dunia bisnis. Karena pekerjaan itu sudah diberikan langsung. Ini saya sampaikan ini mungkin memang dampak disruption itu lebih banyak ke manusia, bukan ke perusahaan. Next. Nah, ini beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk agar pegawai itu lebih engage dengan sesama pegawai maupun dengan dengan perusahaan. Gitu ya. Jadi kami juga secara rutin itu membuat semacam memfasilitasi pegawai untuk mereka bisa berbicara di depan pegawai. Jadi seminggu sekali itu ada namanya lambung bicara, dan itu rutin kami jadwalkan para pegawai untuk ngomong di depan, ngomong kepada seluruh pegawai setiap pagi jam 8 pada saat masuk kerja awal. Mereka ngomong apa pengetahuan mereka dan apa yang mereka harapkan. Ini adalah event yang ada di tempat kami. Jadi secara periodik di Pelindo, itu ada namanya event talent. Jadi sekitar 3-4 bulan yang lalu itu ada melalui aplikasi ada pengisian ini. Seluruh pegawai diminta untuk mengisi. Yang pertama adalah komitmen letter, jadi masing-masing pegawai itu mengisi letter terkait dengan tahun itu. Kemudian yang kedua adalah aspirasi terkait karir. Nah ini yang pertama, yang kedua tadi yang employee karir aspirasi. Jadi itu masing-masing pegawai itu diminta mereka pola karirnya mau seperti apa. Apakah dia mau lulus atau proses itu sudah, jadi masing-masing pegawai diminta melalui aplikasi. Kemudian juga yang kedua adalah juga mengisi terkait manajemen karir aspirasi. Jadi dia kalau bawahannya itu dia sebenarnya
kemana gitu. Juga, dan yang ketiga adalah pengganti saya nanti itu siapa? Karena pengalaman saya selama sudah 26 tahun bekerja, saya itu rata-rata 3 tahun itu di, kita harus katanya kan harus mempersiapkan berarti supaya perusahaan itu tidak tergantung kepada kita ya. Dia harus tetap hidup walaupun kita sudah tidak di situ lagi. Kemudian yang ketiga yang harus kita isi adalah individual development plan. Jadi eh, kalau yang kedua tadi terkait karir, yang ketiga ini terkait pengembangan diri kita apa yang diharapkan. Next. Nah ini aplikasi yang untuk mengisi yang slide sebelumnya. Jadi namanya adalah Portafus. Ini yang dimiliki oleh Pelindung yang kami secara rutin setiap bulan harus mengisi. Dan data ini yang nanti akan digunakan untuk melakukan detail manajemen secara seperti yang saya sampaikan di awal, talent management itu kalau dilakukan di level bawah hasilnya kurang maksimal. Harus di level yang lebih besar di manajemennya, itu perusahaan yang lebih besar daripada bisa memberikan hasil. Dan saya kira itu gambaran singkat dari kami tentang Teluk dan mudah-mudahan nanti kita bisa lebih intens untuk diskusi dan mudah-mudahan ini bisa memuaskan teman-teman semua, bisa menambah wawasan. Tadi saya sampaikan di sana bahwa kalau teori mungkin saya tidak lebih pandai dari teman-teman semua karena saya backgroundnya bukan dari human capital, saya selama sehari ini backgroundnya dari accounting yang tersesat harus ngurusin human capital. Dan saya pertama kali menangani human capital itu 2019. Saya pertama kali menangani direktur dan sebelumnya selama 20 tahun saya itu bekerja di accounting dan ngurusin reporting gitu ya. Tiba-tiba harus keluar kandang ngurusin human capital yang tidak ada standarnya ya. Dan itu cukup stres gitu. Kalau boleh saya membalikan waktu, mungkin saya ngurusin gitu aja. Ternyata ngurusin human capital itu pekerjaan yang susah. Dan saya nggak tahu kenapa teman-teman ini kalau pilih jurusan dan mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih teman-teman. Paparannya kita melakukan keunikan nih. Kalau di perusahaannya kalau perusahaan itu malah 1 tahun ke atas karyawannya. Tapi kalau perform itu tadi kebanyakan milenial Gen Z ya Pak yang 95 gitu. Jadi sangat menarik banget teman-teman bagaimana perusahaan itu manage mental mereka ya usianya juga. Tapi sampai berlama-lama kita akan mulai diskusi dengan kedua bapak hebat ini ada bapak Sandi dan berlama-lama kita mulai deh diskusi mereka juga udah penasaran teman-teman diskusi dan itu juga bakal ada sesi Q&A ya Pak. Untuk pertanyaan pertama dari kedua narasumber terkait tentang proses transformasi perusahaan. Bagaimana proses transformasi yang dilaksanakan di kedua perusahaan baik perusahaan dapat membangun agility karyawan bahasa duluan.
dititipkan Lu apa nanti? itu ada 3 tahun. Strategi dulu itu Ya, kita mulai dari mengubah visi misi. ya, Terus sedikit yang kemarin dan optimis apa yang kita ambil dari pada tambahan 3 mirip gue yang benar-benar baru. Ini kan ada 3 yang kuat. Ya, yang kita memperhatikan dari nggak cuma dari ini ya, mulai dari mengapa visi itu berubah dan apa artinya dan apa yang perlu kita dan seterusnya besar kita nggak perlu itu lah, tapi bagaimana kita mau apa memanfaatkan dari itu tanah yang panjang tadi ayat sama kenapa diperlukan ini kita lihat apa teman-teman yang memang terkait ini itu ada jadi pelatihan finalisasi di luar tangan kan menggunakan efisiensi tadi kan itu kita memanfaatkan yang ada relo apa kalau ada yang kita wajibkan ada yang kita butuh itu tadi namanya buat apa Sebelumnya saya mau tanya dulu deh, agility itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Dalam kaitannya pertanyaan tadi, nah kira-kira apa yang dimaksud dengan itu? Kalau konteks yang tadi sih Pak, jadi kan ekspektasi kita untuk berubah secara cepat ya, kemudian dari sisi tenaga kerja juga ya tadi ya misalnya orang kerja seperti apa lakukan itu baik dari market dari nah itu kan akan berdampak dengan perusahaan itu gimana yang mereka ya mulai dari akuisisi dari mereka gimana mereka mau masuk gitu ya pasti harus ada lah Artinya bahwa ini yang diharapkan adalah bagaimana ini berkaitan dengan pegawai itu dia bisa berubah dengan seiring adanya perkembangan zaman. Saya ingat ketika dulu tahun 2014 sama beliau saya itu punya visi misi yang cukup kuat dan dia berusaha untuk membawa perusahaan ini menjadi dia cuma ngomong gini
Kalau ada yang merasa pekerjaannya berat, oh nanti saya ringankan. Kamu begitu aja. Kalau ada yang merasa pekerjaan yang dijalani berat, ngomong ya, nanti saya ringankan. Sudah selesai. Akhirnya ya seluruh pegawai ikut. Itu kan gampang aja untuk supaya membawa pegawai itu satu komando itu supaya dia lebih apa namanya menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Ya kan pilihannya dia nurut atau keluar. Kalau di atas itu lihatnya simpel aja di level manajemen. Jadi kalau kamu nggak nurut ya cari tempat yang lain yang sesuai dengan keinginan kamu. Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Sahat itu kan akan lebih apa ya lebih apa namanya implementasinya akan ada banyak. Cuman kalau waktu itu yang saya alami dan itu memang benar-benar terasa bagi kami yang waktu itu saya posisi masih sebagai ya di cabang terus yang manajer keuangan. Jadi itu memang terasa ketika direktur utamanya ngomong seperti itu di level bawah biasa memang benar-benar terasa bahwa oh ya saya harus berubah gitu. Saya harus bisa menyesuaikan dengan kondisi perusahaan, menyesuaikan dengan kondisi eksternal yang sudah mengalami perubahan karena waktu itu 2014-2015 kami juga boleh dibilang mengalami proses transformasi dari yang generasi tahun 50-an dan generasi 60-an yang menduduki level di atas, kemudian harus digantikan oleh generasi tahun 70 dan 80-an yang mulai naik gitu. Nah ini akhirnya untuk menjaga agar generasi 70 dan 80 tidak terkontaminasi dengan konsep generasi 50 dan 60 yang mungkin dipandang oleh manajemen kurang bagus gitu ya udah seperti itu. Konsepnya seperti itu. Yang saya alami seperti itu ya. Mungkin Ya komando ya. Perubahan itu sebenarnya sulit dilakukan. Kadang juga banyak pegawai, tapi kan memang sebuah keharusan sebagai pegawai mengikuti transformasi perusahaan. Ya. Sorry, namanya sudah di proses transformasi. Proses transformasi itu pastinya ada tantangan ya Bapak. Nah, boleh tahu nih Pak, apakah itu membantu ini? Tapi menarik ya, teman-teman itu ya, perusahaan yang pegawai yang jadi model umumnya juga beda, gitu kan? Cara menanggapi juga beda. Kalau yang tadi yang tadi, real itu mungkin aspek organisasi sama aspek dan itu apa kita fungsi sehingga dan itu sekarang juga kita menjadi sebuah tidak ada satu kalau masih kurang mulai nanti menunjukkan dan juga pun model tidak jadi apa dia ini orang tahu nggak itu gimana caranya dia ada tempatnya dan itu dari aspek orang kita sendiri 70% itu biar mampu itu resistensinya terhadap perubahan itu terhadap digitalisasi gitu.
Tetapi itu lagi ya Pak, akhirnya memang mesti ada keterangan yang dari hotel setelah makan itu untuk aspek kurang apa aku kurang murah kurang banget kalau gitu itu tergantung itu tergantung apa yang di apa di info di info yang pasti yang apa yang untuk temporary itu temporary itu pengukuran aplikasi pengukuran menjadi proyek dan dibilang itu tapi yang jadwalnya apa itu pakai Trello itu ada yang berarti ada bentuknya apa semua sudah berubah cara kita untuk training itu dan training pelatihan dan aksi baik dari kita pakai Google itu dari Google itu yang awal sudah kita jadi dua aspek aksi yang Jadi memang contohnya ya kalau misalnya dengan rata-rata kandungan usia dia tahun itu pastinya dia asisten ya ada pemerintahan. Nah kalau untuk kalau manajemennya kemudian berapa ya apa yang dan juga pasti training. Selanjutnya kita mau tahu juga nih strategi dari terus seperti apa nih? Kalau tantangannya mungkin ya karena memang kalau di pelabuhan kan relatif boleh dibilang sikapnya lebih dari sisi komando bisa ada yang misalnya bekerja harus berbasis planning. Ketika ada yang dia melenceng sendiri, maka ini akan kinerja akan turun. Ya memang tingkat partisipasi dari pegawai untuk dia lebih tinggi lebih untuk menerima apa yang dilakukan memang perlu pendekatan. Kadang-kadang kita itu curiga dengan direktorat lain. Seringkali pegawai itu mencurigai orang umum, mencurigai orang teknis, orang teknis mencurigai orang umum, orang keuangan curiga dengan orang teknis. Ya udah kita coba sekali-sekali change lah, tukar sedikit pekerjaan. Nah ini banyak terbuka ya. Tidak lebih gampang dari kita, hanya engage antar sesama pegawai dengan akhirnya ketika itu sudah tercapai ya akan lebih gampang mengalahkan mereka. Kami itu dulu pernah ada program magang gitu ya. Cuma magangnya bukan tua, tapi magang anak divisi. Supaya orang-orang di luar divisinya itu tidak curiga. Nanti orang keuangan curiga orang teknik yang apa kemudian orang keuangan curiga dengan orang bagian apa pembelian. Itu ya udah kita cek saja kita melakukan proses
mungkin dilakukan sekarang. Zamannya sudah berubah. Dan itu yang mungkin tantangan-tantangan meyakinkan kepada pegawai agar mereka lebih mau mengikuti perubahan yang kita hadapi. Dan kadang-kadang kan seringkali yang dikhawatirkan itu kan terjadi perubahan demokrasi. Ketakutan terbesar dari pegawai kan terjadi penurunan berikut dari penurunan demokrasi itu yang takutan. Dan ketika kita berhasil meyakinkan itu, ya mereka intinya mungkin ketika zaman saya awal-awal masuk kerja akan lebih susah dengan zaman sekarang. Karena dulu zamannya masih manual, zamannya itu masih tidak persisten seperti sekarang. Itu kecurigaan antar bidang antar individu itu bisa terjadi. Tapi kalau sekarang sudah ada sistem, harus bekerja sesuai sistem ini, maka itu akan lebih gampang pengaturan. Dan mereka bisa melakukan transformasi. Dulu waktu awal-awal kami melakukan implementasi ERP tahun 2000, saya itu punya anggota ketua sekitar 25 dan 30 orang. Waktu itu saya sampaikan ini karena harus siap-siap maka maksimal kami tinggal 20% yang bekerja. Itu terjadi ketika di sini tutup sampai di atas. Itu yang akhirnya ya mau nggak mau mereka ikut dan prinsip dari pegawai. Ya yang penting gaji saya tidak berkurang. Karena ketakutan terbesar dari pegawai itu kan masalah gaji. Ketika gaji diyakinkan bahwa gajinya tidak akan berubah, tidak ada pengurangan, tidak ada level perubahan apapun yang dilakukan oleh perusahaan. Ini. Pada pegawai gimana untuk menyesuaikan diri supaya tetap kompleks dengan perusahaannya gitu. Itu tadi kita diskusi mengenai sedikit mengenai agile. Sekarang kita membahas tentang proses digitalisasi. Dan itu kan sudah banyak dan itu digital proses digitalisasi itu dan emang pegawai itu harus juga beradaptasi dengan zaman ini. Jadi ada gimana? Kenapa misalkan bahkan aktif akan di semua level administratif dalam proses tapi kemudian terus juga ada yang lain itu selain itu juga ada model yang kita bikin itu dua tahap. Pertama itu masuk ke desain, PDF, itu masuk tahap pertama. Dan ini memang sudah ngisi formnya kayak misalkan dari itu yang pakai tadi, dia pakai itu ngisi form itu otomatis dalam itu buat itu menghemat biaya itu biaya database. Kalau kita pakai PDF kan file itu baru udah waktu dia bekerja apa
buat digitalisasi. Itu setiap perencanaan, saya kan kalau kita project semua terlibat. Untuk keterlibatan itu sebenarnya jangan mau diambil. Bahwa mereka itu merasa kan maksudnya itu budget. Kita itu siapa itu untuk apa digitalisasi. Udah kalau ada ini punya ide, ada nyetir kemampuan maju lagi gitu kan, dan kelihatan tuh punya ide itu apa yang bisa. Ya, ada support yang berusaha dan lain Training itu program ini kok apalagi gimana apa aja yang perlu semua kita program ini. Digitalisasi. Yang pertama menurut saya yang paling penting itu apa? Ketika itu sudah dituangkan di dalam peraturan, dituangkan di dalam SOP sampai ke job desk sudah selesai itu segala. Kalau dikerjakan ya sudah keluar. Biasanya simpel sih menurut saya. Kalau mau melibatkan program ini sudah tuangkan di dalam SOP. Pasti jangan. jawabannya pasti banget ya, mesti ya, harus juga dikasih ya. Jadi kalau mau menjalani ya, ini kita melanggar ya, ada aturan. Oke, selanjutnya saya mau tanya, tadi sudah ada profesor bagaimana anda menjadi kepala ini, memastikan bahwa transformasi itu berjalan atau berhasil. Transformasi pasti berhasil. Yang pasti tidak mungkin berhasil 100%. Pasti ada kalau di RJKD itu istilahnya ketika kita dari masalah dan dimulai gimana proses tadi kemudian jangan kemudian netting berapa persen pasti transformasi pun harus dimasukkan ke dalam sini, bukan konsep yang mengawang-awang yang apa namanya di level top manajemen yang punya konsep itu dan dia di level bawah disuruh mana gitu yang mungkin. Jadi ini harus ada dokumen yang jelas yang harus dijaga oleh insan perusahaan dan itu yang nanti jalan jangka panjang perusahaan apa yang ketika ini berhasil kemudian harus dilakukan
regular dan review kenapa tidak dilakukan. Kalau memang harus dilakukan review kembali terhadap proses tujuan yang akan dicapai, tapi harus ada yang jelas ya, apa namanya, tuntutan yang jelas itu. Siapa yang paling penting, siapa melakukan apa, dan siapa yang bertanggung jawab. Kalau dari Bapak Sat, bagaimana Pak? ada transformasi itu bisa tidak itu untuk memastikan itu tadi dengan structure yang dibentuk untuk komunikasi itu dalam buat transformasi mana salah satu macet nah itu nggak ada disesuaikan usaha semaksimal mungkin bagaimana mencapai tapi masalahnya Terima kasih Pak Sat atas penjelasannya. Semoga teman-teman juga udah gambaran ya sampai sini terkait transformasi yang berjalan di KPU Pasijat dan juga praktek banget ya kasih ya. Jadi ada ragamnya gitu. Ini kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi question and answer. Nah, bagi peserta offline, kalian bisa angkat tangan. Bagi peserta daring, bisa kirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom ataupun YouTube. Jadi, sampai aja dari audiens apakah ada pertanyaan? Dan ini Pak, silakan. Tolong disebutkan nama, instansi, dan kelasnya ya. Ya, baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ghazali Redi. Nah, sebenarnya untuk kedua pemaparan dari Bapak-Bapak ini sangat meaningful ya, terutama bagi saya juga, dan merupakan masih mahasiswa dari Universitas dan tapi sepertinya untuk pertanyaan kali ini saya akan lebih fokus kepada masyarakat karena kebetulan background saya juga dari Riau, dari salah satu kantor di mana udah ilmu tentang minyak, apalagi energi, apalagi Pertamina gitu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Pak soal tentang terutama. Nah, pertanyaan saya adalah dari pengalaman Bapak gitu dalam membina investor atau sumber daya manusia gitu, terutama di industri strategis ya seperti energi dan juga di lingkungan BUMN gitu. Nah, gimana sih Pak melihat tantangan sekaligus potensi talenta muda di daerah gitu, dan juga khususnya luar dari Pulau Jawa seperti itu, karena kita masih dari kebanyakan di antara terutama dari saya di bahkan dari saya dari Sumatera, tapi kebanyakan memang lebih difokuskan kepada yang di Jawa, walaupun kita kan memang sebenarnya dari Jawa itu lebih mulia seperti apa itu. Tapi dari pengalaman Bapak itu gimana sih Pak dalam membina itu, terutama seperti kita bisa berkembang itu dan juga mendapatkan kesempatan yang sama gitu, terutama di industri nasional. Itu dari saya. Gaza.
Oh, benar banget tuh. Benar banget itu. Jadi dari awal itu tahun 2002 ada kebijakan itu itu udah materi itu panas. Jadi kita setiap acara selalu ada pantun yang ya ini tingkat aku selalu apa saya itu ya akhirnya kan itu pantun uang itu dalam malam sampai itu malam gampang banget bikin pantun gitu. Ya mungkin sedikit sharing juga ya Pak. Akan memang seperti kita ketahui sebagai di terutama di provinsi Riau terutama terkait masalah daerahnya dibully, daerah itu politis dan sebagainya. Dan juga memang kan sharing katakan saya memang nggak ada satu di jadi memang benar sih Pak dari ibu dari juga memang ada Pak yang mengenai social media mengenai dan teman-teman yang lain yang mengatakan dengan saya ada sudah ada yang Pertanyaan selanjutnya dari audiens ada dari audiens offline atau dari online. Nah ini udah mau ragu-ragu Pak Joko. terima kasih. Oh ya tadi kan dengan sekarang mungkin dengan Pak Budiwan. Menariknya gini Pak, kan memang Polindo itu kan melakukan merger ya Pak. Saya juga dari BSI Pak, kita merger ya 3 bank sih waktu itu juga bench. Nah, kalau dari sisi organisasi akhirnya mendapatkan organisasi yang kompleks seperti tadi ya Pak, dari Sabang, strategic level, terus bisnis owner, sama tadi operator ya Pak. Terus kemudian ketika benchmark itu salah satu yang menjadi concern adalah kita waktu itu sama Pak agendanya bahwa merger masa tidak boleh ada layoff. Nah, kita sih memang menghasilkan. Sepertinya juga dilakukan. Walaupun memang kemudian ada satu isu yang memang agak berat di waktu itu yang saya pahami ya, bahwa memang ketika karena prinsip besar ya, karena sehingga range terlalu besar, sehingga harmonisasinya budgetnya sangat signifikan. Nah, pada saat itu saya sempat produktif mana ya kira-kira. Kalau kami sih waktu itu di BSI relatif kan. Pertama dari sisi range yang tidak terlalu besar. Kedua memang yang pertama sih cadangannya besar Pak. Jadi masih cukup lah kita untuk melakukan penyesuaian karena pencadangannya masih cukup lah. Karena di Polindo kan jadwalnya operasionalnya harus menyesuaikan, terus kemudian harus melakukan reorganisasi sehingga budget yang digunakannya itu ada keterbatasan. Mungkin ini setengah finance juga ya Pak. Waktu itu implementasinya seperti apa sih? Harmonisasi apakah masih terus terjadi atau bagaimana? Terus kalau misalnya konteks tadi komplain ya, apakah tadi bicara mengenai orang itu akan merasa terganggu ketika komplainnya itu mulai di kekhawatiran gitu ya Pak ya. Ketika tadi Bapak juga sampaikan, retentionnya itu Bapak melakukan diferensi ya, untuk komunikasi dengan metodenya seperti apa? Dan apakah memang harmonisasi terkait sama komplain, apakah sudah selesai, prosesnya seperti apa? Apakah bisa kasih kita share best practice atau apapun lah gitu ya Pak? Itu Pak. Terima kasih. Saya berusaha untuk menjawab ya cuma mungkin tidak bisa terlalu
Karena saya tidak terlalu ikut proses di situ. Saya kan bilang tiga di bawah itu kan prosesnya di level satu. Kalau yang saya alami di ini proses administrasi itu kan kalau sesuai rencana akan selesai tahun 7 tahun. Proses administrasi ini tahun itu yang kedua. Jadi tidak mulai menuju proses keseimbangan organisasi. Dan itu memang di levelnya PPWI. Padahal di luar PPWI itu kan ada juga beberapa yang pegawai. Yang yang saya lihat itu adalah akan dilakukan standarisasi prosedur. Jika perusahaan A menjadi diri berapa, maka dia ampas jabatannya dari sekian sampai sekian. Itu nanti ketika itu sudah keluar, maka sudah tidak prosesnya akan seperti itu. Karena memang ketika proses merger dilakukan, hambatan yang paling besar memang di pegawai. Tantangan yang paling besar itu di pegawai. Karena kalau di kami itu ada struktur penggajian yang itu lumayan signifikan perbedaan. Itu nanti perlu proses yang panjang supaya bisa nantinya itu sudah untuk beban kerja yang sama, level yang sama, maka perlu waktu dan nggak mungkin selesai 5 tahun. Saya rasa baru tahun 2 sampai kita. Ya, staging. Kalau langsung, siap izin jalan. Dan itu memang perlu dikomunikasikan kepada serikat. Kalau tidak ada komunikasi dengan mereka memang akan terjadi komunikasi itu tidak bisa berjalan sehingga serikat juga support kita untuk Pak Joko sudah puas dengan jawabannya. Karena ada proses juga lama juga ya Pak. Oke ya teman-teman, apa ada pertanyaan yang lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk sesi Q&A-nya. Oke, cukup ya. Semoga sudah dapat insight banyak dan juga Pak. Luar biasa banget ya malam ini kita memang banyak dapat insight yang mesti ya, mulai dari gimana proses transformasi perusahaan, kesiapan perusahaan menghadapi era digital, hingga membangun culture yang relevan untuk masa depan. Terima kasih kepada Bapak Sahat dan Bapak dari yang sangat boleh sekali Pak. Cakep. Terima kasih ya. Cakep. Diskusi. Di depan tuh mau ini ya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung secara online maupun offline. Jangan lupa untuk follow YouTube PPIM, yaitu PPIM FEBUI untuk konten-konten menarik lainnya. Dan sampai jumpa juga di talkshow berikutnya. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Acara dikembalikan kepada MC. Silakan Bapak Genda.
sudah jadi penghujung acara talkshow pada malam hari ini. Oh, baik. Izinkan saya untuk mewakili panitia untuk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Sangat Sibarmata. Yang terhormat Bapak. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Budi Wijaya Sucipto. Baik, dan tentu saja kepada seluruh peserta, baik yang hadir secara luring maupun daring, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi foto bersama, izinkan kami menyampaikan tanda apresiasi kepada yang terhormat para narasumber yang telah berkenan hadir pada malam hari ini dan juga telah berbagi ilmu serta pengalaman yang luar biasa. Dengan penuh hormat, kami mengundang Bapak Sangat Sibarmata untuk menerima sertifikat penghargaan dan sedikit kenal-kenalan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Dan kami mengharapkan untuk berlanjut. Dan dengan penuh hormat kami juga panggilkan kepada Bapak Budi Satrio. Kepada Bapak dipersilakan. Ini baiknya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut ke depannya. Dan sebelum benar-benar kita akhiri talkshow kita pada malam hari ini, kami mengundang yang terhormat para narasumber, moderator, dosen, dan seluruh peserta yang hadir pada acara malam ini untuk bersama-sama melakukan sesi foto bersama. Bagi panitia dokumentasi kami persilakan untuk mengatur posisi dan juga memberi arahan. Kontennya aku matiin aja ya. Itu deh. Stop.